Bayangkan sebuah kota masa depan yang memukau secara visual dengan robot, taksi terbang, dan taman vertikal, yang sepenuhnya menggunakan energi terbarukan. Ini adalah visi Arab Saudi tentang megacity futuristik, NEOM, di sepanjang pantai Laut Merah di Tabuk, barat Laut Arab Saudi. Dengan anggaran 500 miliar dolar, kini diperbarui menjadi 1 triliun dolar, gagasan NEOM diumumkan oleh putra mahkota Saudi Mohammed bin Salman pada 2017, pada konferensi Future Investment Initiative di Riyadh, di bawah visi Arab Saudi 2030. Mengapa Arab Saudi membangun NEOM? Nama NEOM berasal dari dua kata, Neo, yang berarti baru dalam bahasa Yunani, dan huruf M adalah singkatan dari kata Arab Mustakbal, yang berarti masa depan. NEOM adalah impian sang pangeran tentang masa depan baru yang akan menampung 9 juta orang pada tahun 2045 dan membantu target pertumbuhan populasi Arab Saudi yang ambisius, serta menjadikan kerajaan itu kekuatan ekonomi global. Misi terpenting NEOM adalah mendiversifikasi ekonomi negara yang bergantung pada minyak. Kota ini mempromosikan cara hidup alternatif, dengan fokus pada inovasi, teknologi, infrastruktur, pendidikan, pariwisata, dan penelitian. Ini bertujuan untuk memerangi tantangan global mendesak yang dihadapi oleh kehidupan perkotaan dan menyoroti hubungan manusia dengan lingkungannya dengan melestarikan 95% alam di sekitar kota. NEOM akan beroperasi dengan 100% energi terbarukan dengan emisi nol dan jejak karbon negatif. Pusat industri NEOM akan menyumbang 48 miliar dolar kepada PDB negara dan menciptakan sekitar 380.000 pekerjaan, menurut visi sang pangeran. Dia juga mengatakan bahwa Arab Saudi menargetkan bursa sahamnya menjadi salah satu dari 3 terbesar di dunia. Dana kekayaan kedaulatan Arab Saudi akan memiliki kota itu, tetapi juga berencana untuk menjadi sumber investasi asing langsung. NEOM akan beroperasi secara independen dari pemerintah negara yang ada dan akan memiliki sistem peradilan, pajak, dan undang-undang sendiri. Secara keseluruhan, NEOM akan merangkul era ekonomi baru di Arab Saudi. Situs web proyek dengan bangga mengatakan bahwa kota itu akan menandai fajar yang cerah, masa depan yang menjanjikan, dan kehidupan yang kaya di tanah yang dibangun oleh manusia demi seluruh umat manusia. Dari segi penampilan, kota pintar ini akan mencakup area seluas 10.200 mil persegi dan membentang sejauh 110 mil di sepanjang pantai Laut Merah. The Line adalah kota besar yang menjadi pusat NEOM, tetapi juga memiliki serangkaian perkembangan lainnya. Ini disebut Teluk NEOM, yang mencakup bandara, wilayah Aqaba, Oksagon, kota industri, dan Trojena. Trojena akan menjadi tujuan sepanjang tahun dengan udara kering berkualitas pegunungan, lereng ski canggih, bersepeda gunung, olahraga air, fasilitas kesehatan, dan cagar alam interaktif. Selain itu, ada rencana membangun resort bernama Vault, yang akan dibangun di kaki gunung. The Line adalah salah satu proyek terbesar di NEOM dan paling banyak dipasarkan. Kota monolitik akan berdiri di antara fasad kaca reflektif yang rumit. Lanskap ini, yang terbuat dari 2 struktur paralel, akan membentang dari Teluk Aqaba dan, dalam prosesnya, membelah pegunungan yang membentang di sepanjang pantai. Kota ini akan berada di 3 tingkat berbeda, dengan 1 bangunan raksasa, bukan beberapa bangunan. Panjangnya 110 mil, lebar 660 kaki, dan tingginya hampir 500 meter. Tidak akan ada jalan atau mobil, hanya jalan setapak dan taman. Penghuni akan memiliki akses ke semua kebutuhan sehari-hari mereka dalam 5 menit berjalan kaki di lingkungan tersebut. Kereta api berkecepatan tinggi akan beroperasi di sepanjang The Line untuk penduduk, memungkinkan perjalanan ujung ke ujung dalam 20 menit. Pertanian vertikal dengan sayuran yang akan dipanen dan dirakit secara mandiri akan memenuhi kebutuhan mereka. Sejak diumumkan,
para ilmuwan dan ekonom telah mengajukan pertanyaan tentang kelayakan membangun proyek yang begitu murah hati. Apakah biayanya akan sepadan? Kredensial lingkungannya juga dipertanyakan. Dua cermin kaca raksasa, The Line, akan memantulkan sinar matahari dan menciptakan dua zona panas yang sangat panas, benar-benar menggoreng semua yang ada di sekitar mereka. Lantas, bagaimana dengan burung yang terbang ke dalamnya? Bukan ide yang harmonis jika ingin melindungi alam. Desain kota membanggakan kereta super cepat yang akan membawa penduduk dari satu ujung ke ujung lainnya dalam 20 menit. Tapi bagaimana desain jalur tunggal yang panjang membantu mengurangi waktu perjalanan? Mengapa tidak membuat lingkaran, persegi, atau persegi panjang? Untuk melakukan seluruh perjalanan dalam 20 menit, kereta api harus berjalan dengan kecepatan yang mustahil 326 mil per jam. Saat ini, kereta tercepat di dunia adalah Shanghai Maglev yang berjalan dengan kecepatan 285 mil per jam. Jadi, desain ini menciptakan masalah yang bisa dengan mudah dihindari dan lebih murah. Orang-orang juga mengutip contoh kota ekonomi Raja Abdullah, yang diluncurkan 1 dekade lalu sebagai bagian dari proyek senilai 30 miliar dolar untuk membangun 6 kota guna mendiversifikasi ekonomi. Tapi hari ini, hanya satu yang terwujud, dan tidak hanya kalah dalam pertempuran untuk menarik investasi asing tetapi hanya memiliki 7.000 penduduk hingga saat ini, jauh dari target pemerintah 2 juta pada tahun 2035. Visi luar biasa dari kota mega hijau tanpa emisi dan mandiri ini bukannya tanpa kontroversi. Berdasarkan laporan organisasi hak asasi manusia independen, warga Arab Saudi memprotes pembangunan NEOM karena akan menyebabkan penggusuran hampir 20.000 warga di kawasan tersebut, termasuk anggota suku Baduy. Sebuah laporan surat kabar berdasarkan kelompok hak asasi manusia di Inggris menyatakan bahwa Arab Saudi diam-diam telah menghukum mati 3 orang ketika mereka menolak mengosongkan rumah mereka untuk proyek tersebut. Satli, Ataullah, dan Ibrahim Al-Hawaitat yang berasal dari suku Hawaitat di Provinsi Tabuk Utara. Seorang anggota suku, juga saudara laki-laki dari salah satu pria yang dihukum, diduga ditembak mati oleh pasukan khusus Saudi setelah dia mengkritik penggusuran di media sosial. Hal ini menimbulkan keprihatinan kemanusiaan dan mengingatkan dunia tentang bagaimana kerajaan Arab Saudi selalu menghadapi tantangan mengusir suku-suku yang telah menduduki wilayah itu selama ratusan tahun dengan menawarkan kompensasi setengah hati dan membungkam siapapun yang menyuarakan protes hanyalah mikrokosmos dari semua yang salah dengan mimpi ini. Cukup sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat.